Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 kelas 8D. Nama saya Aisyah Janing Tias. Nama saya Alfaseta Adiasta, nomor urut 2. Nama saya Ambar Cahyono, nomor urut 3. Oke, di sini kita akan berdiskusi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Coba Aisyah, jelaskan apa sih yang dimaksud dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang? Ruang adalah suatu wilayah yang terbagi secara rasional berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Dan ini kita dapat menyimpulkan seperti contoh bahwa keunggulan antar ruang wilayah A adalah beras dan keterbatasannya adalah ikan. Sedangkan keunggulan antar ruang wilayah B adalah ikan dan keterbatasannya adalah beras. Coba Ambar sebutkan apa saja macam-macam peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. A. Peran rumah tangga, keluarga atau rumah tangga konsumen atau RTK. B. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau RTP. C. Peran rumah tangga pemerintah. Nah, di dalam peran rumah tangga, keluarga atau rumah tangga konsumen terdapat pendapat rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Coba Alfa sebutkan dan jelaskan pendapat keluarga terdiri atas apa saja. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas sewa, upah, bunga, dan laba. Oke, kita lanjutkan ke materi tentang keterbatasan dan keunggulan antar ruang dalam teknologi. Di sini ada yang belum paham tentang materi itu. Aku belum terlalu paham. Oke, aku bakal jelasin. Yang dimaksud adalah dengan adanya teknologi hasil teknologi akan meningkat, serta harganya pun ikut meningkat, dan menyebabkan terjadinya penawaran. Oh gitu, oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Alfazeta, tolong jelaskan apa sih itu penawaran, serta berikan contohnya. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga berbanding lurus dengan jumlah penawaran. Contoh kegiatan penawaran yaitu apabila harga es krim naik dari 5.000 per bungkus menjadi 7.000 per bungkus, maka penjual es krim akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Tujuannya untuk menambah laba atau keuntungan. Oh iya, kalau ada penawaran pasti ada permintaan. Aku mau tahu apa itu permintaan. Ambar bisa tolong jelasin Bisa, enggak? permintaan suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Sekarang kita lanjutin materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Di sini aku mau jelasin tentang pengertian perdagangan antar pulau, yaitu kegiatan perdagangan atau pendistribusian barang dari suatu pulau ke pulau lain dalam suatu provinsi atau antar provinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antar pulau dengan cara menyeberangkan barang yang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai. Coba Alfa sebutkan contohnya apa saja. Pulau Sumatera menjual kelapa sawit ke Pulau Jawa. Pulau Kalimantan menjual cengkeh ke Pulau Papua. Pulau Papua menjual sagu ke Pulau Jawa. Oh iya, aku mau nambahin. Nih, di dalam perdagangan antar pulau juga ada tujuan sama manfaat. Perdagangan antar pulau yaitu tujuan perdagangan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. Manfaat perdagangan antar pulau. A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan lagi konsumen.
B. Meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke materi tentang perdagangan antar negara. Coba Aisyah tolong jelaskan pengertian serta sebutkan aktivitas perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Aktivitas perdagangan antara negara yaitu 1. Ekspor dan 2. Impor. Aku mau nambahin kalau di dalam perdagangan antar uang juga ada manfaatnya, ada juga faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara yaitu manfaat. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapat negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Oke, kayaknya diskusi kita sudah selesai tentang materi ini. Stay safe dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.